kasroh. Fayaghfir. 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 Nah, jadi model begitu tuh cara baca dengan cara baik sukun maupun cara ar-raum. Contoh lain, di dalam buku juga ada tulisan Al-Qadri. Contohnya di sini fi lailatil qadri. Qadri. Kalau kita wasolkan, kita baca terus, ri-nya ini dibaca ar-ra'u muraqqaqah, baca ro-nya tipis. Ketika kita baca Lailatul Qadri dilanjutkan ri-nya tipis. Begitupun ketika kita baca dengan cara ar-raum indal waqfi bir-raum, maka ro-nya juga dibaca tipis. Ro-nya dibaca tipis. Fi lailatil qadri. 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 Ya, ri-nya dibaca tipis. Tapi ketika kita baca dengan cara sukun, disukunkan itu ro-nya. Qadri, ro-nya disukunkan juga. Berarti ada dua sukun di sini. Ya, ada dua sukun. Fi lailatil qadri, ro-nya disukunkan juga. Maka cara bacanya ro-nya itu dibaca mufakhamah, tebal, tafkhim, dibaca tebal. Fi lailatil qadar. Qadar. Fi lailatil qadar. Nah, dibacanya seperti itu, dibacanya tebal. Ini yang kadang-kadang di masyarakat ketika kita baca ro-nya ini hilang. Kalau dibacanya dengan sengaja haram hukumnya. Menghilangkan satu huruf tidak berdasarkan cara baca riwayat yang benar, maka kalau dia sengaja haram hukumnya. Misalkan baca fi lailatil qad. Lailatil qad. Ya, udah dalnya enggak qol-qola, ro-nya hilang pula gitu ya. Maka kalau sengaja haram hukumnya. Kalau enggak sengaja gimana? Oh, berarti yang baca itu belum belajar dengan baik. Ya, cara belajar bagaimana menghentikan ketika ada dua huruf sukun ini. Mungkin ketika ini bacaannya yang sering didengar ketika bacaan sholat tarawih ya. Inna anzalnahu fi lailatul qad wa ma adraka ma lailatul qad. Lailatul qadri khairum min alfisah gitu ya. Mungkin pernah dengar yang model bacaan kayak begitu. Kalau sengaja haram hukumnya. Ini yang butuh diperhatikan kepada imam-imam ya, agar jangan sampai salah bacanya. Nah, jamaah sekalian, begitulah cara baca yang disebut dengan ar-raum. Cara baca dengan ar-raum ini adalah sebagai alternatif bacaan, bukan hanya dengan cara sukun saja. Ya, bukan hanya dengan cara sukun saja. Jadi ketika kita baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu namanya disukun. Disukunkan. Oh, jadi ada model cara baca yang lain. Ya, cara baca yang lain itu seperti tadi. Yaitu diantaranya dengan cara ar-raum. Membaca harokat di akhir kata itu dengan cara bacaan sebagian harokat saja. Terdengarnya pelan saja gitu. Jadi hanya kedengaran mungkin bagi orang yang dekat, orang yang jauh nggak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mi-nya itu tidak dibaca jelas, penuh. Rahimi, rahimi, itu berarti mi-nya dibaca jelas penuh. Ini baca mi-nya dikit ya, rahim, mi, mi. Makanya ada yang mengatakan sepertiga, setengah, 2/3, ya pokoknya sebagian dah. Sebagian harokat saja. Baik, nah demikianlah model cara bacaannya. Nah, kalau kita bareng-bareng di majelis saat itu kan kita prakteknya bareng-bareng nih. Ya, tapi karena
sifatnya di radio maupun di Zoom ini, ya kita coba nanti praktek bacanya. Yang mau praktek coba satu-satu lah. Satu-satu yang mau baca. Silakan. Baik, jamaah sekalian, demikianlah bahasan tentang cara baca Ar-Raum. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk sesi yang pertama ini, penjelasan tentang teorinya, teori cara baca. Insya Allah untuk selanjutnya di season yang kedua, kita coba praktek untuk bacaannya. Bagi yang mau mencoba untuk membaca dipersilahkan ya. Demikian penjelasan secara teori untuk sesi yang pertama. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada moderator untuk memberikan kesempatan bertanya terlebih dahulu. Ya, bertanya terlebih dahulu. Yang mau bertanya, bagi yang mau coba praktek, nanti kita coba praktek di bacaan surah Al-Fatihah dengan cara bacaan yang disebut dengan Ar-Raum. Silakan. Baik, terima kasih Guru. Kita masuk kepada sesi pertanyaan. Apa yang tadi Guru sampaikan tentang Ar-Raum. Ya, dipersilakan untuk yang di radio terlebih dahulu. Silakan. Oke, baik. Ya, silakan ada yang mau tanya. Radio belum ada ya. Silakan yang di Zoom deh, yang di Zoom. Silakan. Saya terdengar nggak di radio, Bro? Enggak. Enggak. Oh. Saya mau bertanya, bacaannya dengan Kenapa? Oh, di slide, yang di Zoom. Ini kan? Ya. Ya, kecilin dulu suaranya. Ya, ini cara baca di surah Al-Fatihah. Silakan kalau yang mau coba praktek bila tidak bertanya dengan cara bacaan Ar-Raum. Bacaan Ar-Raum. Jadi membaca sepertiganya saja. Ingat bahwa yang dibaca Ar-Raum hanya untuk huruf yang berharokat kasroh ataupun huruf yang berharokat dhammah saja. Sedangkan huruf yang berharokat fathah, maka ini tidak dibaca dengan cara Ar-Raum. Ya. Baik. Seperti itu. Silakan yang mau coba membaca nanti di-relay. Ya, nyoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La. Ingat bacaannya Ar-Raum, konsisten. Nah, kalau ingin dibaca dengan Ar-Raum berarti hi-nya tadi waqaf rasa wasol, enggak boleh dibaca 4 harokat, enggak boleh dibaca 6 harokat, cukup 2 harokat saja kayak kita wasol rohimi, maka mi-nya itu cukup dibaca pelan, rohimi, nah gitu, rohimi, cukup pelan begitu aja. Ingat, enggak dibaca rohim, nah itu namanya kelebihan, ya. Rohim, nah gitu. Coba lagi. Ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mi-nya. Iya. Mi-nya dibaca, tapi sebagian kedengaran harokatnya pelan aja. Rohimi. Kalau sepenuh kan rohimi.
Mi-nya itu penuh. Nah, jadi baca dikit aja kayak orang syarat mi gitu. Apaan? Mi gitu. Coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi mi-nya mau kagak mau gitu, kayak ogah-ogahan bacaannya. Kayak ogah-ogahan baca. Baik, lanjut. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, kenapa nggak dibaca nak? Alamina. Oh, dibaca ya. Kenapa? Maksudnya saya nanya gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena harokatnya Fathah. fathah. Ya, tidak bisa dibaca. Kalau fathah ini nggak bisa dibaca dengan cara baca ar-raum. Yang boleh cara baca apa? Kasroh baris bawah sama domah saja. Kalau fathah tidak diperkenankan. Perboden. Oke, lanjut. Jadi alamin dibaca dengan berapa harokat? Ya, oke, kita terapin 4 harokat saja. Jadi untuk bedain antara raum dengan bacaan mad ariti sukun disukunkan. Alhamdulillahi rabbil alamin. 4 harokat. Baik, lanjut ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. I-nya kepanjangan. 2 harokat saja. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus kayak gitu. Lanjut. Maliki yaumiddin. Ayo. Harokatnya kasroh dini. Oh, dikit aja. Ya, dikit aja, harus dikit aja. Kenapa demikian? Konsisten. Kalau ingin dibaca dengan raum, semuanya raum. Maliki yaumiddin. Gitu. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nu. Oh, dibaca juga no ya. Ya kan ingat. Konsisten yang dibaca dengan raum harokatnya kasro sama doma. Ini harokatnya apa? Doma. Nasta'inu nunya dibaca sebagian saja. Nasta'inu nu gitu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, cakep kayak begitu. Lanjut ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa nggak dibaca mustaqim? Ya. Ulangi. Fathah. Ya saya nanya, kenapa nggak dibaca mustaqim? Boleh nggak? Nggak boleh kan ada itu, ada apa namanya itu? Harokatnya fathah. Jadi tidak bisa dibaca dengan cara ar-raum. Jadi mustaqim cukup hanya dengan cara sukun saja kalau harokatnya fathah. Mustaqim. Ya, gitu. Benar sebenarnya tadi bacaannya. Cuman saya nanya aja, ngetes gitu. Boleh nggak dibaca mustaqim? Gitu. Tidak boleh. Kenapa? Karena harokatnya fathah. Gitu. Baik, ulangin. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Boleh hanya caranya sukun disukunkan saja. Lanjut ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La. Dolina. Boleh nggak baca begitu? Nggak boleh. Salah ya. Kan gitu itu. Ini harokat akhirnya yang diperhatikan. Naknya fathah. Ya. Benar. Harokatnya fathah. Nggak boleh. Jadi cukup dengan cara sukun saja. 4 harokat samakan konsistennya.
waladdallin. Ah gitu. Ingat ya. Paham nggak? Paham nggak? Paham, paham. Ya, ya. Kelihatan itu ada huruf patah mati ya. Iya, makanya dikatakan hukum tilawahnya itu cara modelnya waqaf, maksudnya berhenti. Kita mau caranya cara memberhentikan bacaan gitu. Dan hukum tajwidnya, cara mentajwidkannya adalah dengan cara hukumnya itu mesti diwasolkan gitu. Harus caranya wasol, nggak boleh cara sukun gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, bisa diterapkan dengan bacaan yang lain nantinya. Insya Allah. Ya, ulang ya, Ustaz.